Salam Harmoni. Baik, perkenalkan kami dari Harmoni 4 akan menampilkan video mengenai topik 1, yaitu harmoni dengan Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dirahyani Dewi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurman. Perkenalkan, nama saya Made Sukayasa. Perkenalkan, nama saya Immanuel Sumartaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Nikoma Intan Karnani. Perkenalkan, nama saya Niputu Febrianti Wiryani. Baik, selamat menyaksikan. Di setiap langkah hidup, kita tak pernah lepas dari masalah, tanggung jawab, dan tugas yang menumpuk. Nah, ini kan kemarin mengalaminya ini kayak gini. Di membangun harmoni dengan Tuhan itu ada tantangannya, solusinya. Nah, ini caranya ini apakah masuk langsung ibadahnya di cara atau kita pisahin sendiri? Kalau menurut teman-teman begini. Nah, mungkin jadi untuk yang ibadah ini kita pisahkan satu-satu. Kan ada yang dengan Tuhan, ada juga dengan sesama dengan Kita waktunya sholat kayaknya ini. Kayaknya kita jeda aja dulu. Oh, boleh. Baik, kita sholat dulu. Oke, kita juga sebagai anak itu juga harus sembahyang. Nanti Ya, kita bareng. Nanti kita selesaikan lagi ya. Ketika tanggung jawab terasa menumpuk dan kelelahan menghampiri, jangan lupa luangkan waktu untuk mencari ketenangan dan kekuatan yang menenangkan jiwa, agar kita mampu melangkah dengan lebih ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya melalui ritual, tetapi dalam setiap langkah hidup. Seperti nafas yang kita hirup tanpa kita sadari, kehadirannya mengalir dalam setiap detik kehidupan. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, ada kebijaksanaan yang tersembunyi. Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan perjalanan menuju makna. Ketika masalah datang, seringkali kita merasa terpuruk, seakan dunia menghimpit. Namun di saat-saat seperti itu, kita diingatkan untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa yang lirih dan tulus, kita menemukan kekuatan yang tak pernah kita duga. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Dia selalu menjanjikan kehadirannya, memberikan ketenangan di tengah badai. Percayalah, dengan bersandar kepadanya, tak ada masalah yang terlalu berat untuk dihadapi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan, Sang Maha Pencipta, selalu hadir di setiap detik kehidupan kita. Dia tidak pernah jauh, bahkan ketika kita merasa sendirian. Ketika masalah datang, ketika tugas dan tanggung jawab tampak terlalu berat untuk dipikul, Dia tetap ada, memberi kita kekuatan dan panduan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya penting di saat-saat sulit, tetapi juga menjadi landasan yang membimbing kita di saat senang dan tenang. Ketika kita menghadapi masalah, ada kecenderungan untuk merasa terpuruk. Rasa cemas dan takut seringkali menyelimuti hati kita. Namun, disinilah kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap masalah yang datang adalah ujian, namun juga kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, ada keheningan di mana kita bisa mendengar suara hati kita sendiri, suara yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber cinta yang maha luas. Cinta yang Dia berikan tidak terbatas pada satu cara atau satu jalan.
Cintanya mengalir untuk semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, dengan kerinduan untuk selalu dekat dengannya. Perbedaan cara menghadapnya adalah cerminan dari keberagaman yang Ia ciptakan di dunia ini. Dan dalam keberagaman itu, kita diajarkan untuk saling menghormati dan memahami. Bayangkanlah, Tuhan menciptakan begitu banyak bahasa di dunia ini. Namun setiap bahasa memiliki kemampuan untuk memujinya. Begitu pula dengan cara kita beribadah. Meskipun jalan yang kita tempuh berbeda, tujuannya tetap sama. Mencari kedamaian, petunjuk, dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam doa, kita berbicara kepadanya. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, kita mencerminkan kehendak-Nya. Hubungan ini bukan hanya tentang ritual-ritual yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Apakah kita bersikap adil? Apakah kita berbuat baik kepada sesama? Apakah kita menjaga alam yang Tuhan titipkan kepada kita? Semua ini adalah bagian dari membangun dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan dalam hal ini, perbedaan cara beribadah tidak pernah menjadi penghalang. Bagi umat Hindu, sembahyang di pura adalah momen sakral untuk merasakan kehadiran Sang Hyang Widi. Bagi umat Islam, salat 5 waktu adalah saat-saat untuk bersujud dan berbicara langsung dengan Allah. Meski jalur dan cara kita berbeda, kita semua mencari hal yang sama. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kedamaian yang hanya bisa kita temukan dalam hubungan yang erat dengannya. Tuhan tidak melihat bagaimana kita beribadah, tetapi melihat kedalaman hati kita. Dia melihat niat kita, ketulusan kita, dan kesungguhan kita dalam mencarinya. Oleh karena itu, tidak perlu merasa takut atau khawatir jika cara kita berbeda dengan orang lain. Yang penting adalah kita tetap berjalan menujunya. Tetap berusaha mendekat padanya dalam setiap situasi yang kita hadapi. Ketika kita merasa bahwa tanggung jawab yang ada di pundak kita terlalu berat, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberi beban yang melebihi kemampuan kita. Dia tahu kekuatan kita lebih dari yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Setiap tugas yang kita emban, setiap tanggung jawab yang kita pikul, tidak pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa ragu,
bahkan ketika kita merasa tidak mampu melanjutkan. Namun Tuhan juga tahu bahwa kita mampu, lebih dari yang kita bayangkan. Dia memberi kita tugas bukan untuk membebani, tetapi untuk mengajarkan kita kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, kita menemukan energi yang tak pernah habis untuk menyelesaikan setiap tugas yang ada di depan kita. Permadat kesuam Om Santi Kehidupan seringkali terasa berat, penuh dengan tantangan yang datang silih berganti. Namun ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Kita tidak berjalan sendiri. Di balik segala kesulitan yang kita hadapi, ada Tuhan yang selalu menyertai. Salam